Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlebih dulu yang ulun muliakan nih habaib yang berhadir di sini, mohon maaf ulun sedikit berbicara. Guru-guru agama, anak tua-tua semuanya, semoga kita semua kebetulan nih berada di tempat meminta doa kepada kita, terutama kepada Tuan Guru. Keinginannya itu supaya didoakan, supaya dikabulkan Allah Ta'ala. Ingat akan ini nang diridai Allah Ta'ala kah, nang dimurkainya kah? Ketika hajatnya itu diridai Allah Ta'ala, kita doakan. Tapi apabila hajatnya itu yang dimurkai Allah Ta'ala, kita mendoakan, tak umpat jua kita dosanya. Man a'ana ala ma'siyatin kana syarikan lahu. Barang siapa menolongi orang yang berbuat maksiat, maka ini itu syarikan lahu, bersama-sama berbuat. Nah itu, jadi ingat akan, ini pesan daripada orang-orang soleh. Jadi kita itu ketika menghauli orang soleh itu, kita harus ingat kayak apa perbuatan orang soleh itu. Jadi doakan bagus, doakan selamat dunia akhirat kita gitu. Hendak selamat dunia akhirat. Ya kan? Amunnya salah doakan aja, iya ketulahan jadinya londa datuk. Datuk ada kayak itu cara mendoakan orang. Nah itu diantaranya. Jadi mohon maaf dari saat ini ulun sampaikan, karena di mana-mana ulun berada itu mudahan sukses ya. Sukses apa? Terpilih ya. Terpilih. Amunnya kata korupsi bagus, alhamdulillah. Amunnya korupsi tak umpat juga. Maka ketika haul nih mau capakan itu tidak diridhai sahibul haul. Ketulahan kita kalau kita ketika haul ini mendoakan orang itu jalurnya untuk mendapatkan murka Tuhan. Itu ingat akan tuh, karena Tuan Guru ini ngajang di orang tak dapat musibah datang kepada Tuan Guru juga akan ulun guru ajar. Ya alhamdulillah masalah yang diridhai Tuhan. Nah itu ingat akan. Jadi ini sekadar menyampaikan, mudahan apa yang ulun sampaikan ini menjadi kebaikan. Karena sesuatu kebaikan itu mandalla ala ta'atin, mandalla ala al-khair kafa'ilihi. Jadi orang yang menunjukkan sesuatu kebaikan itu makanya seperti berbuat kebaikan itu juga. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Itu diantaranya perkataan Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah dan Nihayah. Jadi mandalla ala khairin kafa'ilihi. Jadi itu jadi satu kaidah. Nah, alhamdulillah kita semua ini insyaallah semuanya apa yang sampaikan itu demi untuk diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu tadi ulun sesudah sembahyang Isya tadi membaca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu gawian daripada nini datu kita, daripada Datuk Kalampayan. Karena jarak antara roti sahibur roti Habib Abdul Haddad itu dengan Datuk Kalampayan itu ya sekitar 70 tahunan atau lebih. Sehingga ketika Datuk Kalampayan itu di Madinatul Munawwarah ketika menuntut ilmu, itu Ratibul Haddad itu sudah dibaca di Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlanjut. Nah berlanjut, maka dari itu ketika ada perukunan Melayu yang dikarang oleh Tuan Surgi Mufti, bukan Tuan Surgi Mufti Jamaluddin yang ini, bukan Mufti Jamaluddin anak Datuk Kalampayan, kalau ini kan buyut. Tapi sebenarnya yang mengarang itu Datuk Fatimah, bukan Mufti Jamaluddin, cuma menisbahkan ke Marina. Nah itu di situ disertakan Ratibul Haddad itu di dalam perukunan Melayu itu. Karena ini termasuk daripada amalan-amalan pada Tuhan kita. Jadi ulun ini masih teringat nih daripada keluarga, kebetulan keluarga ulun juga betahpun. Napa kira-kira amalan kai itu? Artinya kai tahan ya Allah. Jadi amalan-amalan daripada datu kita itu ketika kita mendapatkan langsung dari sidin bisa kita amalkan.
Tapi apabila kita itu terantara, artinya kita kada mana muni, cuma kita mendengar itu amalan sidinnya, adang dulu, jangan langsung diamalkan. Karena ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kita kada mana muni. Satu, yang kedua beda zaman. Kalau zaman dulu itu artinya itu banyak arah kesaktian. Karena bahari kan artinya pembakalnya harus sakti, harus jagau. Amun ini kada perlu lagi jagau. Wah ini yang diperlukan duit, kada jagau lagi. Nang jagau itu kau ditukari lawan duit, ya kah? Polisi, tentara, badi upahnya nang bunyi jagau-jagau itu. Kalah lawan duit. Jadi wah ini itu, maka dari itu setengah daripada perkataan seorang aulia as-salihin itu mengatakan makomnya Abah Guru itu lebih tinggi dari sisi beban daripada Datuk Kalampayan. Karena ketika Datuk Kalampayan di zaman dulu itu berhadapan dengan orang-orang yang jagau, orang-orang yang sakti, itu kalah dengan karamatnya aulia as-salihin. Tapi ketika di zaman saat ini tidak ada lagi yang beradu kejagauan itu, yang ada yaitu menampayakan bakhilnya, engkennya, banyak bisi duit tapi engken bakhil, ngalih benar, amun dia bujur mengeluarkan zakat. Nah disitulah beban Abah Guru itu beratnya itu menghadapi orang yang tidak benar menggunakan, mentasarrufkan hartanya itu, di mana itu adalah amanah Tuhan. Jadi contohnya kayak apa? Nina, pinggir sungai, yalah. Ketika banyu dalam, lalu menanam mayit ketika meninggal, tanahnya itu berbanyu, maka itu wajib dihormatil mayit mencari tempat yang kering. Lalu ketika kada datang, wajib bagi orang yang sugih di tempat itu untuk menguruk itu. Jadi orang sugih itu bukan cuma hanya untuk artinya hartanya itu untuk pribadinya, tidak, itu ada titipan Tuhan untuk umat ini. Jadi ketika di sini ada permasalahan lihurmatil mayit, untuk kehormatan mayit, sebagaimana orang Islam meninggal itu harus dihormati, jangan sampai tinggalan lamas. Takajud penalkinan, ya Allah, ketika hantak tak atas tak kifayah, ya, ada terjadi itu. Nah itu artinya ketika mayit itu tidak dihormati dengan mati lamas, itu ada hak kewajiban orang sugih di tempat itu untuk mengeluarkan hartanya untuk menguruk satu tanah untuk pekuburan muslimin. Nah itu adalah artinya ketika artinya memegang ada beban amanah dari Allah Ta'ala. Nah disinilah sebagaimana yang Umum sampaikan tadi, ketika artinya Abah Guru itu dari satu sisi itu beban sidin itu lebih berat. Karena yang dihadapi ini hari ini inya makasih, sebulan 2 bulan engken pulang, tabulik-bulik. Dan itu kenyataan, dan orang itu di sekitar sidin. Dan ulun melihat dengan mata kepala ulun sendiri, melihat nih orangnya A, B, C, D. Belum nama pada minjam duit tuh belum ada lagi itu. Jangan dikira kalau pian kira Abah Guru itu di sekitar sidin itu orang sugih-sugih mau kos di sidin, kada. Ini Haji Norhen saksinya. Ya kah? Banyak Haji Norhen di Abah Guru nih. Ya kalau nah, buktinya sidin sudah di podcast memaskurakan. Ya kan? Nah, jadi bukan Haji Norhen nang membari sidin, Haji Norhen nang dibari sidin, ya kan nang 1 juta 2 juta kada apa-apa, ini miliaran. Ya bener. Nah, bungkut sudah. Nah, jadi kada tepaling. Jadi ketika orang memandang seorang tuan guru itu dekat dengan orang sugih, lalu orang memandang tuan guru itu dibiayai orang sugih, ya. Kalau orang soleh tidak. Karena inya untuk menjaga kewibawaan, inya mempunyai ilmu itu dari Allah Ta'ala tajalli kepada dirinya, maka ilmu yang tajalli pada dirinya ini harus dihormati, dimuliakan. Itu pandangannya itu. Jadi kenyataan daripada Allah Ta'ala yang bersifat ilmu ada pada dirinya, disitulahnya berkewajiban bagi orang tuan guru itu untuk
memuliakan ilmu yang tajalli kenyataan daripada Allah Ta'ala pada dirinya. Nah, ini sebagian daripada artinya perihal orang soleh itu. Jadi tadi ulun sebagaimana artinya memulai tadi dengan baca Rotibul Haddad, itu amalan daripada Nini Datu kita. Lalu amalan daripada Nini Datu itu apabila kita itu tidak sejaman, walaupun sekalian mengetahui, maka itu tidak mesti harus kita amalkan. Kalaunya langsung ya dan biadin, artinya langsung sanatnya, itu boleh kita amalkan. Tapi kalau sudah ada jarak tak antara, maka itu tidak sepantasnya kita amalkan karena beda zaman di antaranya itu. Nah, lalu bagaimana kita cari di mana di akhir mujaddid di zaman kita? Jadi kita ini kan alhamdulillah orang Banjar itu dimulai dari Datuk Kalampayan terus ke anak cucunya. Yang terakhir daripada mujaddid, daripada anak cucu Kalampayan, yaitu Abah Guru Sekumpul. Jadi apa amalan sidik? Itu yang kita amalkan. Di antaranya Rotibul Haddad tadi, termasuk Dalailul Khairat. Jadi itulah amalan yang bisa kita pegang. Karena semua orang soleh itu, suatu amalan itu semuanya itu sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah SAW, sesuai daripada petunjuk daripada gurunya, yang mana gurunya itu tersambung semuanya kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya semua itu supaya kita mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala, supaya kita mendapatkan tujuan daripada haul ini, keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu menurut ta'rif di dalam kitab Al-Jurjani, yaitu ziyadatul khairil ilahi. Jadi tambahan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Kebaikan apa? Kebaikan segi akhirat. Semoga kita semuanya dapat berkah daripada Tuhan Surgi Mufti. Kebaikan akhirat itu kita jaka sembahyang kada tapi bujur, mudah-mudahan dengan cara sembahyang berjamaah Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, terutama sembahyang. Ketika kita mendapat keberkahan lagi, sembahyang itu apa yang afdal sesudah sembahyang 5 waktu, yaitu si salatul lail. Kawa kita terbangun malam walaupun 2 rakaat sembahyang. Apalagi itu kebaikan-kebaikan akhirat, itulah yang namanya berkah. Ya, ingat kepada Rasulullah SAW, kita membaca salawat kepadanya. Ingat kepada Rasulullah SAW, kita baca dalail. Ingat kepada Rasulullah SAW ketika hati kita itu mengganang, hati kita itu terganang dengan Nabi, maka disitulah apa perbuatan kita. Ya Allah, ketika hendak kuring, apa anjuran Nabi? Karena kita tak ingat lawan Nabi, itu sahabat wudu, bebacaan. Jadi guring itu dalam keadaan suci, sehingga Nabi itu berkata apabila ingat meninggal, tapi sebelum guring, ya kan? Sebelum guringnya berwudu, bebacaan, maka lam yamut illa al-fitrah. Jadi dia katakanlah mati husnul khotimah. Nah, itu disinilah tujuan kita mendapatkan keberkahan daripada aulia as-salihin itu, segi akhiratnya apa. Kemudian kita tadi sembahyang Isya berjamaah, ingat daripada perkataan Nabi itu, umatku itu selalu dalam kebaikan. Artinya apa? Ketika inya sembahyang Isya seperti tadi, maka inya berniat pulang apabila dipanjangkan umur untuk sembahyang subuh. Maka ketika inya sekalipun guring, itu selalu di dalam kebaikan. Ketika subuh menghadang ke zuhur, inya berniat pulang, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Tuhan, sembahyang zuhur pulang berjamaah. Karena orang-orang soleh itu semuanya dapat dikatakan sekalipun berduanya tetap melaksanakan sembahyang 5 waktu itu berjamaah. Bahkan daripada orang soleh itu ketika inya sendirian di rumah, ketika ada orang lewat, inya hokon mau upah berdua sembahyang asal berjamaah.
Nah itu saking pentingnya sembahyang 5 waktu berjamaah, karena ini masjid. Jadi masjid ini yang lebih afdal, yang terlebih afdal yaitu sembahyang 5 waktunya itu berjamaahnya di masjid. Jangan sampai kosong masjid. Jadi setiap 5 waktu apabila itu sudah jadi masjid, maka dalam 5 waktu itu wajib ada sembahyang 5 waktu berjamaah. Apabila sampai ada 1 waktu aja kada dalam sembahyang berjamaah, maka berdosa sekampungan sekitar masjid itu. Nah jadi ketika kita awal masuk ke dalam ke alam akhirat itu, awalu manzilin fil akhirah, yaitu al-kubur, maka di situ kita ditanya sembahyang kita. Apabila kita benar dalam sembahyang, ya tentu artinya supaya kita benar sembahyang diterima oleh Allah Ta'ala dengan jalan berjamaah. Ketika benar sembahyangnya, maka segala yang selanjutnya itu insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi itu diantara keberkahan kepada Rasulullah, keberkahan yang kita cari daripada Rasulullah dan awliya as-salihin yang kita hauli ini. Lalu kita ini kebanyakan ketika ingin mendapatkan keberkahan itu injah harta gitu, banyak duit gitu. Ya karena apa? Memang karena kita itu kan sebagaimana doanya Faqih Muqaddam itu, wa ala dinina bidunya. Jadi sebagai menopang agama itu ialah harta. Jadi tapi kita itu ketika artinya kita menghendaki ada kelebihan rezeki dari Allah Ta'ala itu dipasang dulu bagaimana orang soleh, bagaimana sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Kita itu punya ada kewajiban ketika kita mendapatkan rezeki kelebihan, ya itu kewajiban apa? Kalau kita belum haji, berniat haji, karena itu rukun Islam. Kalau kita sudah haji, anak pang diganang anak. Kada mau ditukarkan kendaraan, mobil, kendaraan. Bedulu itu sementara kewajiban seorang orang tua ketika ada kelebihan rezeki untuk anaknya, untuk menghajikan anaknya belum. Itu suatu kewajiban bagi orang tua, punya tanggung jawab kepada anaknya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kelebihan rezeki itu, ya setidaknya itu ada kewajiban kepada Allah Ta'ala, kita laksanakan, kita tunaikan. Nah kalau orang soleh pang kayak apa? Tentang rezeki ini, ya itu tidak meminta, tapi Allah. Nah karena istilah daripada orang soleh itu, nahnu qaumun la nas'alu wa la nuraddu. Kami orang-orang soleh ini, orang aulia itu tiada meminta, tapi tiada menolak. Jadi ketika diberi orang, ini menerima, tapi meminta kadang. Nah, tetapi harus diingat, orang-orang soleh itu ada mempunyai amalan. Amalan artinya yang zahir, seperti sembahyang 5 waktu berjamaah, ada selalu berzikir, ada membaca Al-Quran, ada membaca sholawat, dan lain-lain. Tapi ada satu amalan yang diutamakan oleh orang soleh itu, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum. Jadi di dalam perbuatan kebaikan yang diridhai Allah Ta'ala itu, yang diutamakannya itu dengan hartanya terlebih dahulu. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum. Jadi kita itu kalau memang benar ternyata diberi oleh Allah Ta'ala keluasan rezeki, kita punya prinsip dulu. Prinsipnya itu apa? Sudahkah ini untuk melaksanakan haji, setidaknya menabung? Kemudian apa lagi seandainya diberi Allah Ta'ala rezeki, jangan sampai kita punya utang. Ini prinsip kita hidup, jangan sampai kita punya utang. Zaman ini kan dapat bantuan, ya sampai balik ke rumah, nang di bawah ada duit, kada kendaraan kredit langsung. Jadi dapat bantuan, masalah nih bantuan petani apa, salawi juta masalah. Bulik kada bawa duit kada bae, bawa kendaraan, baluman teunakan duit tadi itu artinya untuk tujuan bantuan dari pemerintah apa, masalah satu usahanya sudah ditukarkan dengan kendaraan. Nah itu luput. Jadi tujuan pemerintah kada terlaksana baginya. Ya itu jauh, artinya ini diusahakan, minta kepada Allah Ta'ala supaya usahanya ini berberkat. Arti berberkat itu ya tadi untuk kecukupan
ada kelebihan bisa menunaikan haji, kemudian tiada ada punya utang, kemudian ketika berlebihan lagi melaksanakan zakatnya. Karena ayat Quran itu, kita ini ketika mempunyai rezeki yang banyak itu la tublawunna fi amwalikum. Jadi tafsir Al-Quran ketika kita diuji dengan harta itu benarkah? Artinya mengeluarkan zakatnya. Jadi banyak tahun ini yang tahajud mengeluarkan zakat banyak. Ya, kenapa yuk? Banyak habis emas. Jadi waktu tahun dulu Ramadan tahun dulu zakat Ramadan ya Allah berzakat bisi duit masalah mengeluarkan zakat daripada emasnya bisi 10 kilo ya Allah bisi 10 kali dulu 1 juta berarti 10 miliar berarti 250 juta. Tahun ini harganya 2 lebih lalu 500 juta eta kajut lah ketika artinya mendengar harga emas naik himung. Nah ketika mengeluarkan zakat nilainya kada lagi 2 kali lipat. Nah bujurkah gitu. Karenanya duitnya kada ada, nah ada emas. Nah di sini diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kita itu bagus saja masalah kalau minta kepada Allah Ta'ala artinya keluasan rezeki, tapi untuk apa? Ya, jadi ketika seorang soleh itu melaksanakan amal ibadah dengan terdahulu dengan hartanya, contoh yang kayak apa? Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sekalipun tah ingat melaksanakan tulak umroh masalah. Jadi apa yang ulun dengar ketika Sayyidina Nafisah itu seorang buyut daripada Sayyidina Hasan itu tidak kurang dari 30 kali berangkat haji dengan dalam keadaan berjalan kaki. Mulai Madinah bahari karena mau sidin naik onta ada bukan sidin artinya kada bisi harta ada dibari-bariakan sidin harta itu karena sidin ingin melawani hawa nafsu wajahidu mujahadah nah itu. Jadi ketika bahkan laki sidin itu kan orang Mekah datang ini daripada ada bisi punya harta warisan lalu dijual kemudian ini duitnya ayo kita nikmati. Jadi apa aku sudah cukup apa yang ada ini aja yang lain itu hak fakir miskin. Jadi sehingga berangkat haji 30 kali berarti 30 tahun itu dalam keadaan masyian di dalam riwayat sejarahnya itu. Ya kalau kita kan ini apalagi tuan guru tujuannya ambin mencari yang kira-kira yang gratis. Nah itu kita harus sadari gitu. Zaman ini ketujuh anak tuh umroh tapi yang tadi ambil orang artinya mencari diongkosi orang di mana ada artinya hati nuraninya untuk menuruti orang-orang soleh. Abah guru itu berangkat tulak umroh dengan biaya sendiri yang mengikuti satu Boeing 747 300 lebih itu bahkan lebih. Kalau sidin ambil keuntungan 1 juta aja berapa? Sidin satu keluarga cukup. Sidin tidak mau, tetap sidin bayar. Datang kepala dinas rumah tangga kepresidenan untuk membantu karena sidin dalam keadaan sakit, cuci darah. Jadi negara itu ketika itu wakil presiden Hamzah Has, ibu presidennya Megawati itu memberi restu untuk Abah Guru umroh itu dengan fasilitas negara. Tidak mau sidin, tetap sidin mengeluarkan duit. Kalau pulang sidin mengambil keuntungan daripada jamaah-jamaah yang umpat ini kata karena wajahidu fi sabilillah bi amwalikum. Ya kalau kita kada mampu kenapa ada nama hambin tulak. Cuma mun sudah levelnya tawa tuan guru jangan hendak umpat ambil kasihan jadi beban orang. Wala takunu kallan ala nas. Disitulah orang-orang soleh itu tidak mau menjadi beban bagi orang lain, sebaliknya dia itulah yang suka meringankan beban orang. Nah itu yang benar namanya orang soleh, itu yang namanya tuan guru, itu yang namanya Qurra'ur Rahman, gurunya orang yang bersifat seperti Allah Ta'ala yang kasih sayang. Bukan Qurra'ud dunya, artinya orang tuan guru dunia. Artinya apa? Qurra'ud dunya itu ketika kampanye, nah ayat Quran dijualnya, hadis dijualnya untuk memenangkan calon yang didukungnya. Allahu Akbar. Nah itu ada Qurra'ud dunya, ada. Nah
Kemudian ulun ini melihat, soalnya kan ulun bisa juga hadir sekali dua kali, pinando ulun si A, si B, si C. Belum lagi artinya tuan guru itu nang peliharaan orang sugih, biaya hidupnya itu dipelihara orang sugih aja. Sehingga ulun mendengar dengan mata kepala sendiri, ustadz ini, kita inilah yang dapat tahap amplok dari orang sugih itu ya. Tapi nya ketika berbuat yang kada baik, itunya kita kada kau menagur. Ya, nah ini jadi ada tiga, ada qurra'ud rahman, ada qurra'ud dunya, ada qurra'ud tajir. Nah yang kita cari teladan untuk kita itu qurra'ud rahman. Disinilah duduknya ketika artinya ada seorang ulama. Kenapa kalimat di dalam Al-Quran itu ulama itu dengan kalimat yakhsha, takut juga, khauf itu takut juga. Cuma kalimat yakhsha itu akhassu daripada khauf, lebih lagi takutnya itu karena takut kewibawaannya Allah Ta'ala. Nah ini mudah-mudahan kita ini berkat daripada orang soleh, berkat daripada yang kita hauli ini, kita mendapatkan keberkahan akhirat kita segi agama meningkat, keberkahan dunia kita didapatkan rezeki daripada Allah Ta'ala yang halal, tapi menggunakan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika mendoakan tadi, nyampaikan yang diridai, 1000 kali ucapakan ya Bapak tuh. Mendapat rezeki yang halal itu jualan yang kita cari. Tapi kalau orang soleh yang bersifat warok sekalipun yang halal, makanya mengambil cuma sedikit. Jadi warok itu meninggalkan daripada yang haram, meninggalkan daripada yang syubhat. Kalau kita kan ketika diberi orang sugih masa bodoh, yang penting amplopnya kandal ya, akan menghadangi dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kertahu dari pejabat yang korupsi yang dihadangi, ya kan? Nah itu kenyataan. Makanya itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu ayat menunjukkan ketika di zaman itu, zaman kebaikan, ketika ada orang yang keluar berani menyampaikan kebenaran dan berani mengatakan yang salah, disitulah zaman kebaikan. Yang khairu ummatin, makanya disambung dengan ukhrijat, ada figurnya itu. Jadi itu tidak sembarang tuan guru. Ketika tuan gurunya menikmati artinya pendapatan daripada yang subh, bukan ukhrijat linnas. Jadi bukan kuntum khairu ummatin. Nah itu mungkin ya, semoga kita ini sadar dirilah. Tadi ujar MC dari mudah-mudahan alimnya, alim yang bagaimana? Alim menurut doa datu, alim yang lagi zahid. Jadi datu diputingi, datu Kalampay itu mendoakan anak cucunya itu bukan cuma artinya anak cucu buyut, kada sampai hari kiamat menjadi orang alim lagi zahid. Nah itu mungkin mudah-mudahan di sini aja apa yang bisa ulun sampaikan, ini sudah setengah jam lebih. Nah jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri ulun sendiri, kepada anak cucu orang soleh. Jangan sampai memberi malu datunya. Semoga kita ini menjadi orang yang anak cucu orang soleh yang berbakti kepada nini datunya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sadar diri dulu, kemudian kita bertaubat, minta doa kepada Allah Ta'ala, dan kita inginkan yaitu sebagaimana di dalam Al-Quran, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi anugerah daripada Allah Ta'ala, keridhaan daripada Allah Ta'ala dengan berkat orang-orang soleh, keberkat dini datu kita semuanya. Kita semua di sini terkumpul tidak lain kecuali memang dikehendaki Allah Ta'ala. Berarti kita ini menandakan orang yang didapat rahmat dari Allah Ta'ala. Nah itu aja mungkin bisa apa yang ulun sampaikan. Mohon maaf kira-kira mungkin ada nang padas, ada nang pahit lah, jangan ditabuk ya. Jadi berhubung ini kan kita masih ada lagi lanjutan, yaitu bertahlil untuk almarhum Tuan Surgi Mufti dan orang sekitarnya. Nah itu jadi kita lanjut dengan tahlil serta nasik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.